Para pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video-video dari suyanto.id. Share kepada teman-teman supaya memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MPD. Dan saudara, kita kali ini ketemu lagi di episode yang kelima dengan Bapak Dr. Bambang Rianto. Beliau adalah Rektor Universitas Siber Muhammadiyah. Dan kali ini kita akan membicarakan suatu fenomena teknologi yang luar biasa, aneh bin ajaib, yaitu mengenai pola pelatihan AI, pelatihan Artificial Intelligence. Jadi manusia itu melatih Artificial Intelligence, setelah dilatih mengalahkan yang melatih. Ini luar biasa, fenomena yang luar biasa. Nah, kita diskusikan dengan Mas Bambang ini supaya kita tahu bagaimana AI itu bekerja, diciptakan, dan juga dimanfaatkan oleh kepentingan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yanto. Semoga Ya, sehat, Mas Teguh juga. Semoga selalu sehat sehingga channel ini bisa terus memberi manfaat. amin. Mudah-mudahan channel-channel pada selamat, Mas, karena akan ada revisi undang-undang. Undang-undang penyiaran. Ini sudah ada Tapi kekhawatiran. perlu dikonfirmasi. Ya, ya, oke. Dan baiklah, bagaimana AI, Mas? Dan apa Eh, balada AI untuk belajar tuh? Jadi, terima kasih, Prof. Eh, Ini memang diskusi dengan topik yang menurut saya itu ngeri-ngeri sedap, tapi banyak tidak disadari itu, Prof. Ya, ya. Nah, apa namanya, harapannya juga tinggi sekali, tapi mungkin bisa jadi ancamannya juga tinggi sekali. Ya. Kalimat Prof Yanto tadi menarik ya. Jadi melatih AI, tapi kemudian yang dilatih ngalahkan yang latih. Itu betul sekali. Jadi pemirsa semuanya, kita akan melanjutkan ya. Sebenarnya seperti apa sih anatomi atau mekanisme dari eh, pengembangan AI ya sebenarnya ya. Jadi kemarin kita sudah sampaikan atau kita sudah diskusikan, kita sudah paparkan bahwa proses untuk pengembangan AI itu diawali dengan salah satu contoh ini ya, mendownload sepertiga kata yang ada di internet, kemudian mengkodifikasi dengan angka gitu ya, sehingga pengembang itu di dalam komputernya itu memiliki eh, big data yang besar sekali karena ada tadi ya sepertiga kata tadi. Nah, kemudian di sisi yang lain disiapkan neural network atau jaringan saraf buatan untuk memproses data-data itu ya. Nah, tahap berikutnya adalah uh, berlatih ya. Jadi sebenarnya sekali lagi artificial intelligence itu sebenarnya awalnya ya bodoh nol gitu ya. Dia Hmm. hanya punya informasi tetapi dia belum bisa melakukan sesuatu lah gampangnya begitu. Ya. Hmm. Sudah ada potensi tapi belum bisa melakukan sesuatu. Nah, caranya adalah dengan latihan dan latihannya itu luar biasa itu. Miliaran kali dilatih supaya memberikan respon yang benar Hmm. ketika kita memberikan umpan, apakah itu pertanyaan, apakah penugasan, dan seterusnya. Jadi latihannya itu membuat semakin lama AI ini semakin akurat ya, merespon kebutuhan kita ya terhadap dia. Jadi eh, itu yang dilakukan oleh para pengembang-pengembang teknologi sehingga yang awalnya tadi itu masih bayi gitu ya, belum bisa apa-apa, dia nginput terus, menginput terus seperti juga manusia ya.
input terus, kemudian dia beranjak, ChatGPT 3.0 itu seperti toddler gitu ya. Kemudian dia tumbuh lagi gitu, seperti ChatGPT 4.0 yang sekarang sedang kita bisa gunakan. Itu seperti high schooler gitu ya. Jadi kalau sekolah itu sudah semakin tinggi. Itu. Nah, sekarang sudah dilakukan pengembangan lagi, artinya berarti sedang ada proses juga pelatihan untuk meningkatkan ChatGPT itu menjadi berkemampuan seperti PhD. Dan informasinya itu dalam 1 sampai 1,5 tahun ke depan itu kita sudah bisa menggunakan ChatGPT yang 5 ya, itu yang selevel dengan PhD. Bayangkan kalau itu pelatihan itu terus dilakukan, ya, itu maka kita jadi tidak tahu dia menjadi sepinter apa. Einstein 160 IQ-nya ya, sekarang ChatGPT katanya 145. Tapi ada manusia yang saya pernah baca kemarin beberapa artikel itu yang IQ-nya 210, Prof. Ya. Ada, tapi rata-rata manusia kan paling berapa ya? Ya, 100 lah. berapa? Ya. 20 atau berapa? Rata-rata itu sudah bagus mungkin ya. Nah, saya akan tampilkan dalam kesempatan ini kebutuhan untuk melakukan pelatihan, Prof. Ya, oke. Saya coba sharing. Ya, oke, silahkan Mas. Ini sudah saya Iya. siapkan. Jadi ini. Nah, inilah. Nah, luar biasa menarik ini, saya kira. Nah, ini Prof, ini ada berita ya. Ini semuanya berita. Jadi menariknya podcast dengan Prof Yanto itu, Prof. Ketika kemarin saya podcast minggu yang lalu, saya belum punya materi ini, Prof. Oh, ya, 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 ya. Saya belum dapat lah, gampangnya begitu. Tapi karena perkembangan teknologi itu memberi kabar terus, jadi podcast ini selalu update, Prof. Ya, ya, oke. Beritanya, meskipun kadang keterbatasannya hanya karena saya belum mendapatkan informasinya. Tapi memang perjalanannya itu, ini 10 Juli kan belum lama, Prof. Ya, Kita ya, podcast minggu yang lalu tanggal berapa kan belum ada sepertinya berita ini gitu. ya, ya, oke. Nah, jadi biaya latih ChatGPT itu tembus 1,6 triliun. Itu untuk yang mungkin yang lalu, Prof, yang sudah berjalan. Tetapi kebutuhannya menjadi semakin meningkat karena kebutuhan kita untuk meningkatkan kecerdasan ChatGPT itu juga meningkat. Jadi biasanya ordernya kalau di sini kita bisa lihat misalnya ini ya, biaya melatih AI seperti ChatGPT 4 itu 100 miliar dolar untuk berapa tahun ke depan. Kemudian ini ada yang awalnya hanya menghabiskan 100 juta atau sekitar 1,6 triliun, tapi terus meningkat. Memprediksi biaya melatih modelnya akan naik hingga 100 miliar dolar dalam 3 tahun ke depan. Kemudian saat ini 100 juta ada model yang sedang dalam pelatihan. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, Prof. Betul, ternyata para pengembang itu terus sedang melatih supaya kecerdasan AI-nya itu semakin meningkat. Nah, ini kemudian berikutnya. Ini ada statement-statement dari beberapa pelaku ya teknologi. Saya pikir jika kita mencapai 10 atau 100 miliar, menurut saya itu akan terjadi pada tahun 2025, 2026, 2027. Karena arahnya bukan lagi AI, tapi super intelligence atau AGI itu, Prof. Sehingga dia membutuhkan prasarana software maupun hardware yang besar. Nah, kebutuhan hardware itu apa? Kebutuhan hardware itu apa yang disebut sebagai GPU atau Graphic Processing Unit. Karena kebutuhannya itu artificial intelligence atau artificial general intelligence itu membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan gambar, Prof. Ya.
sehingga dia butuh ini semacam kartu ya, kartu grafis yang banyak sekarang ini diproduksi oleh Nvidia. Jadi kalau penyedia hardware itu yang kemarin-kemarin itu apa namanya, yang besar itu Intel, tapi semakin lama sekarang, dulu jauh sekali ya pendapatan Intel atau nilai saham Intel dibanding dengan Nvidia itu bertahun-tahun itu Nvidia itu di dasar terus, Prof. Ini di atas gitu. Tapi sekarang karena apa ya, memang kebutuhan untuk pengembangan AI itu menjadi tinggi, itu jauh kebalik posisinya sekarang. Ya. Intel jauh di bawah Nvidia di dalam mendapatkan keuntungan dari situasi pengembangan teknologi ini. Nah, ada beberapa informasi lagi yang mungkin juga bisa saya bacakan. Jadi, tahun lalu lebih dari 3,8 juta grafik processing unit dikirimkan ke pusat data. Dan angka ini diprediksi akan naik berkali-kali lipat. Nah, belum lama ini Elon Musk ingin membeli 300.000 chip Nvidia B2 untuk melatih chatbot yang namanya Grok. Jadi sementara OpenAI dan Microsoft berencana membangun pusat data AI senilai 100 miliar dolar. Nah, Wah, luar jadi biasa. Elon Musk itu keluar dari OpenAI, kemudian dia buat sendiri ya apa namanya, pengembangan AI itu namanya Grok, chatbot Jadi Grok. Elon Musk akhirnya tidak open ya, tidak open source itu, Mas. Saya tidak tahu yang chatbot Grok ini apakah open apa namanya, apa berbayar, Prof. Karena sampai sekarang kan belum ada ini. Dia masih mengembangkan dan belum bisa kita gunakan. Maksudnya masih dalam proses pengembangan, Prof. Apakah nanti dia akan open kan atau tidak tahu, Prof. Belum tahu. Mas, Nah, mereka sudah menghitung-hitung nggak balikan investasinya itu? Misalkan, investasi yang begitu raksasa, jumlahnya memerlukan listrik ribuan jutaan, seperti jutaan rumah tadi. Ini apakah mereka juga sudah memproyeksikan ya? Ini kan balik investasinya seperti apa gitu? Enggak ya? pasti selalu ada hitung-hitungannya, Prof. Hmm. Meskipun ya ini yang menarik ya, Prof. Ya, kayak kadang-kadang keuntungan mereka itu bukan keuntungan langsung, Prof. Ya, ya, betul. Ya. Jadi tapi keuntungan dari kenaikan nilai sahamnya, Prof. Ya. Informasinya itu perusahaannya Elon Musk itu, SpaceX dan macam-macam itu, yang dia sampai mengirimkan puluhan ribuan satelit ya ke mana-mana, kemudian dia pulang lagi, roketnya itu balik lagi, ngirim lagi dan seterusnya itu. Katanya kalau berdasarkan pengembalian itu bisa investasinya kembali 1000 tahun. Tapi dari yang indirect berupa big data yang digunakan tuh bisnis bisnis sektor lain mungkin, Mas. Ya, dari tadi lebih banyak persepsi sahamnya itu, Prof, langsung Oh, naik gitu, Prof. Jadi ya. kita kadang nggak ngerti juga itu cara berpikir investasinya, karena gila-gilaan itu, Prof, modelnya investasinya itu kalau sudah pada situasi itu. Tapi ya tadi kayak Nvidia itu sekarang luar biasa itu sahamnya. Ada sebenarnya videonya, tapi saya kira nanti belakangan. Saya akan nyimpan beberapa video untuk mungkin seri terakhirnya besok ya, Prof, yang seri Ya. kelima. Yang minggu depan mungkin untuk video-videonya dan kita lihat pemanfaatan-pemanfaatannya. Nah, tapi masih ada, Prof, informasi yang pengen saya sampaikan. Jadi ternyata, Prof, tidak hanya untuk kebutuhan GPU tadi untuk pengembangan ini, tetapi besarnya biaya investasi untuk pengembangan AI itu juga karena kebutuhan total konsumsi listrik, Prof. Ya, ya. Jadi menurut data ini saya share lagi supaya kita bisa melihat. Jadi ternyata Ya, listriknya lebih besar daripada Kabupaten Sleman, Mas.
Nah, ini Prof. Jadi total konsumsi listrik dari semua GPU pusat data yang dijual tahun lalu diperkirakan sebesar 14.000 gigawatt hours atau setara dengan 1,3 juta rumah, Prof. Untuk servernya. Dan rumah pun itu kan ukurannya rumah orang Amerika Oh, sana. rumah orang Amerika sana, Prof, yang tidak hanya 400 watt. 450 watt. Maka kemudian Microsoft ini berencana untuk membangun reaktor nuklir, Prof. Untuk mensuplai tenaga untuk kebutuhan pengembangan AI itu. Dan sudah mulai ada kritik banyak ya di pemberitaan itu tentang apa namanya, dampak terhadap lingkungan, Prof. Ya, Untuk ya, ya. kebutuhan pengembangan AI itu. Jadi sampai seperti itu, Prof. Itu itu juga bisa dibilang ugal-ugalan. Iya. Tapi ya tadi mereka mungkin tadi melihat harapan yang tinggi dari pemanfaatan ini, karena dengan begitu maka apa namanya ya, apa yang selama ini banyak hal yang tidak efisien itu pada akhirnya nanti bisa menjadi sangat efisien, Prof, dengan pengembangan ini. Nah, minggu depan saya akan tunjukkan, Prof, Ya. beberapa pemanfaatan AI itu ya, beberapa video pendek, termasuk juga terus manusia itu nanti ngapain gitu, Prof. Itu ada yang menarik dari sarannya Elon Musk, tapi saya kira ini kita simpan saja untuk minggu depan Ya, ya. ya, ya, ya. Baiklah. Biar itu. Para pemirsa, jangan lupa stay tune di suyanto.id, terutama bersama Rektor Universitas Siber Muhammadiyah Mas Bambang ini. Karena banyak sekali informasi tentang artificial intelligence yang kita tidak tahu, sehingga akhirnya tahu, dan buat kita untuk saat ini aneh-aneh saja. Tapi ke depan insya Allah itu akan menjadi partner manusia, dan bahkan bisa lebih hebat dari manusia untuk memecahkan suatu masalah. Terima kasih Mas Bambang, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.